Halo pemirsa, senang sekali kembali hari ini Gleri menjumpai Anda di Ekonomi Kreatif. Siapa di sini di antara kalian pecinta tempe? Nah, pas sekali kali ini Gleri akan mengajak pemirsa semuanya, kalian semuanya untuk kita melihat bersama peluang bisnis berbasis tempe. Yuk ikutin Gleri. Ya pemirsa, saat ini Gleri sudah berada di kediamannya Ibu Ana yang merupakan seorang pengusaha UMKM rumah tempe. Dan langsung saja saya akan ngobrol. Halo Ibu Ana, apa kabar? Halo juga, baik. Baik, luar biasa. Bagaimana usahanya Bu? Alhamdulillah lancar. Oke, kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai perkembangan usaha yang saat ini Bu Ana geluti bersama dengan pemirsa yang ada di rumah ya. Oke, mungkin kita boleh cerita sedikit Bu tentang sejarahnya rumah tempe ini seperti apa, kapan rumah tempe ini pertama kali dilakukan sama Ibu Ana. Mungkin boleh cerita sedikit Bu dengan pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ibu Muhardiana, panggilannya Bu Ana. Saya owner dari rumah tempe. Jadi usaha yang kami geluti sekarang ini keripik tempe dan keripik kulit lumpia. Awalnya memang saya usaha ini karena saya tidak bekerja, kemudian saya belajar, dan karena kebutuhan ekonomi juga kan, jadi kita berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Oke, itu sejak tahun berapa Bu dimulai? Jadi usaha yang kami jalankan ini dari tahun 2016, jadi sekitar 9 tahun. Sudah 9 tahun berjalan. Iya. Produk yang pertama kali dikeluarkan apakah langsung tempe, Ibu? Iya, awalnya kita usaha yang di jalan ini keripik tempe dengan rasa original dan balado. Kemudian karena kita ingin berkembang, ingin punya keripik yang lain, kami coba lagi dengan keripik kulit lumpia. Setahun setelah berjalannya usaha keripik tempe. Oke, nah perjalanan selama Ibu melaksanakan usaha dari UMKM rumah tempe ini sendiri, apakah ada mungkin kesulitan-kesulitan selama Ibu membangun usaha dari keripik tempe ini, Bu? Iya, awalnya memang susah ya, awal-awal dari produksinya aja itu banyak rintangan gitu. Seperti keripik tempe ini kan banyak tantangannya, seperti cuaca panas dan dingin juga pengaruh gitu. Jadi kami coba terus sampai beberapa kali, malah sampai sekarang juga kita menemui yang namanya tantangan-tantangan itu gitu, tapi kita tetap mencoba jadi supaya hasilnya lebih baik, dan alhamdulillah sampai sekarang karena kita belajar juga gitu, akhirnya kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, kalau untuk memproduksi tempe ini sendiri Bu, apakah ini dikerjakan Ibu sendiri atau misalnya ada karyawan iya, atau apa gitu? Untuk hari-harinya sih kami bekerja dengan keluarga, suami dan anak. Karena saya pikir mengajar anak itu lebih baik gitu kan, malah mereka ini lebih pintar, lebih bisa memikirkan untuk memikirkan untuk perkembangannya gitu kan. Tapi di saat-saat di bulan Ramadan atau pemesanan banyak itu kami libatkan seperti tetangga, teman anak-anak, itu kami libatkan juga. Oke, berarti sebenarnya untuk pengerjaan ini tidak dilakukan sendiri ya Bu ya, tapi banyak sekali melibatkan setidaknya keluarga ataupun tetangga-tetangga sekitar. Iya betul. Nah, tanggapan dari
tetangga-tetangga ini seperti apa Bu dengan adanya rumah keripik yang ada saat ini Ibu jalankan? Iya, banyak yang mendukung, malah banyak yang jadi reseller, jadi pelanggan gitu. Reseller berarti banyak yang menjualkan juga sebenarnya Iya, produk Ibu ya dari tetangga-tetangga ya? Produk rumah tempe ini yang banyak menjalankan ini reseller gitu. Reseller itu pemasarannya juga mereka masing-masing, ada yang offline, ada yang online gitu. Oke, kalau Ibu sendiri berarti sebelum Ibu menjalankan bisnis UMKM rumah tempe ini, kesibukan sehari-hari apa Bu sebelumnya? Sebelumnya saya bekerja di suatu tempat, jadi setelah itu saya berhenti, kemudian diajak sama keluarga untuk usaha ini karena keripik tempe kan baru kemarin, jadi saya mau belajar gitu. Dan saya juga ikut belajar dengan teman-teman yang usahanya selain keripik atau yang lain-lain gitu kan. Biasanya kita dibina juga dari dinas koperasi. Di situ kita mendapatkan pelatihan-pelatihan. Terus kita bisa memasarkan atau mengenalkan produk kita di stand-stand gitu. Kita diajak. Nah, jadi dengan teman-teman itulah kita mendapatkan ilmu lagi gitu kan, ilmu untuk mengembangkan usaha. Oke, nah mungkin Glery boleh minta sedikit ini proses pembuatannya seperti apa Bu? Karena mungkin di luar sana bahkan Glery sendiri ini sebelum tahu rumah tempe ini taunya pembuatan keripik tempe itu langsung dari bahan bakunya tempe langsung digoreng seperti itu Bu. Nah apakah ada proses selain motong tempe dan goreng, apakah ada proses panjang di balik itu Bu? Boleh cerita sedikit? Boleh. Jadi pembuatan keripik tempe ini memang agak rumit, harus dipelajari benar-benar karena kita menemui masalah-masalah di situ seperti tadi ya yang saya kasih tahu itu cuaca panas dan dingin, dan kondisi tempe juga harus baik, tepungnya juga harus baik. Nah itu kita membeli tempenya dari pasar itu harus yang bagus juga kan. Kita parut halus, kita campur dengan tepung sagu, tepung kanji dan ragi tempe lagi. Nah, setelah itu kita fermentasi dalam sehari. Nah, besoknya baru bisa kita goreng. Kita harus pemotongannya harus tipis gitu kan. Rumit ternyata Bu ya. Saya pikir selama ini keripik tempe itu memang udah jadi tempenya, terus mungkin ada pemberian bumbu dan segala macam baru digoreng. Ternyata panjang sekali prosesnya, butuh waktu kurang lebih 1 harian seperti itu Bu, 1 hari. Oke, pernah ini nggak Bu? Sekali Ibu membuat ternyata banyak yang gagal seperti itu, pernah? Iya pernah, sampai sekarang juga kalau ada kita temui seperti itu tuh gagal itu biasa, apalagi dulu awal-awalnya itu kita bisa 2 minggu kita belajar paling bisa sekali gitu yang bagusnya gitu kan. Sampai saat ini juga biasa kita ketemu dengan misalnya kondisi tepung. Biasanya kan tepung itu ada yang agak lembab, ada yang berurai gitu. Itu kadang membuat tempe itu juga nggak jadi gitu. Oke, ini kayak yang ada di sini Bu ya. Ini termasuk yang sudah difermentasi sehari. Oke, ini Bu ya. Iya. Nanti setelah ini baru dipotong. Iya, dipotong lalu kita masukkan ke dalam selembar-selembar, masukkan ke dalam air garam lalu kita goreng. Dalam penggorengan juga ada lagi tuh tantangannya. Itu kan satu-satu, satu lembar kita masukkan ke dalam air garam. Terus kita goreng. Nah di dalam kuali itu ada ini lagi, dia tantangan lagi, dia itu enggak seperti kerupuk biasa yang kita goreng langsung angkat ya. Kalau ini enggak, dia itu bisa bertemu lagi gitu Bu. Jadi nempel gitu ya, jadi harus kita pisah lagi itu. Iya, ini memang hangat gini ya Bu ya? Iya.
Hangat pemirsa ya. Ini sudah diragi, sudah dibumbu, sudah di ini malah pokoknya sudah diadon. Kalau nggak hangat itu biasanya nggak jadi hancur gitu. Maka banyak yang ngeluh dalam pembuatan ini, terkadang itu hancur nggak bisa ya. jadi. Perlu ada proses penjemuran gitu tidak Bu, seperti keripik-keripik pada umumnya? Nggak boleh, karena boleh, ya? kalau ini dijemur malah menjadi hitam. Nah, malah kita harus dinginkan setelah kita potong. Harus kita langsung goreng. Kalau kita biarkan nanti jadi lagi tuh. Atau kita simpan di dalam kulkas, tempat yang dingin. Oke, gitu. Wah, prosesnya panjang sekali. Ternyata Ibu ya luar biasa hanya untuk membuat keripik tempe. Nah, kalau misalnya ini Bu, untuk produksinya sendiri, kira-kira dalam 1 bulan itu berapa banyak nih rumah tempe bisa memproduksi? Kira-kira berapa kilo seperti itu? Iya. Kalau kita produksi hari-hari ini hampir setiap hari ya kita produksi sekitar 8 kilo gitu. 8 kilo per hari apa? Per hari, yang jadinya. Jadi itu ya kurang lebih kalau 1 bulan itu bisa 100 lebih gitu. Tapi kalau di bulan puasa itu lebih lagi yang harus kita hari kerjakan. Raya, Bu, lebih banyak lebih biasanya banyak pemesanan. Iya. Oke, wah luar biasa. Ini untuk mendapatkan bahan bakunya tidak sulit berarti? Tidak sulit. Kalau keripik tempe tidak sulit. Bahan baku yang kita sediakan mudah. Itu luar biasa. Oke, dan untuk penyimpanannya sendiri juga tidak perlu terlalu rumit seperti itu Bu ya. Betul. Nah, untuk pemesanan, apakah orang-orang itu langsung mesan ke, misalnya konsumen itu langsung mesan ke Ibu, atau Ibu ada pasarkan lagi nih di tempat-tempat lain seperti itu? Jadi banyak cara ya saya penjualannya, pemasarannya. Selain reseller yang mereka juga saya kasih harga spesial ya. Kemudian saya juga ada menitipkan di warung-warung gitu. Jadi kami dengan reseller saling membantulah dalam usaha ini gitu. Oke, kalau boleh tahu nih varian rasanya ada apa aja Bu? Ini ada original dan balado. Keripik tempe original dan balado. Biasanya tuh kalau orang tua tuh sukanya yang original, bisa buat makan untuk lauk juga gitu. Iya, original memang lebih enak sih Bu kalau di saya ya. Tapi mungkin ada juga yang biasa anak-anak sekolah, anak mahasiswa atau gimana tuh biasanya suka yang balado. Yang ada rasanya. Ada rasanya gitu. Oke. Nah, nanti kita akan berbicara mengenai mungkin ada strategi-strategi ke depan, inovasi dari pengembangan UMKM rumah tempe sendiri yang Ibu jalani saat ini. Tapi tahan dulu ya Bu ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ngobrol kembali dengan Ibu Ana ya terkait dengan bagaimana pengembangan bisnis yang Ibu Ana jalankan, terutama di perkembangan dan juga usaha yang dijalankan oleh Ibu Ana saat ini di rumah tempe. Tapi jangan kemana-mana, buat pemirsa yang ada di rumah tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ekonomi Kreatif episode Rumah Tempe. Nah tadi Clary ngobrol sama Bu Ana bahwa ada perbedaan produksi antara hari biasa sama hari raya. Nah tadi Ibu juga cerita kalau hari biasa itu mungkin sehari bisa 8 kilo Bu ya, tembus ya. Nah kalau misalnya hari raya sendiri nih bagaimana Bu? Biasanya sampai berapa banyak? Iya, itu kalau hari raya kita bisa 2 kali lipat. Jadi dengan menambah tenaga kerja, kemudian waktunya juga kita tambah. Dari pagi kita udah goreng, siang kita lanjut lagi gitu. Nah, jadi bisa 2 kali lipat gitu. Kalau misalnya untuk Ibu, ini dari tahun 2016 ini kan nama dari merek rumah tempe ini sudah Ibu patenkan ya seperti itu. Nah bagaimana Bu, ini untuk merek dagangnya dan segala macam, apakah sudah didaftarkan ke Haki dan segala macam, ini ceritanya seperti apa Bu? Mungkin perjalanan dari mematenkan merek Ibu sendiri ini seperti apa? Iya, karena kita
diajak teman-teman juga ya, dari teman-teman juga saya ini bisa dapat info-info baik gitu, karena pematenan ini juga harus ya untuk usaha. Jadi dari tahun 2017 kita udah daftar gitu. Dari kami sudah keluar rumah tempenya dari tahun 2017. 2017. Okay. Kebetulan kemarin kita daftarnya di Dinas Koperasi gitu, karena ada dari kementerian itu untuk pembuatannya itu gratis. Jadi kami daftar gitu. Oke, berarti ini memang mereknya sendiri udah pasti terdaftar ya Bu ya? Sudah, kalau Dan kita halal lihat juga. di Google atau apa itu bisa nampak. Oke, Bisa nampak. rumah tempe terdaftar. Oke, nah ini saya lihat di sini kayaknya Ibu ada banyak sekali sertifikat ya Bu ya. Ini mungkin boleh ceritakan sedikit nih Bu, sertifikat yang didapat dari rumah tempe ini sendiri apa? Mungkin boleh cerita? Iya, jadi karena kita usaha ya, kita harus punya pelindung gitu kan. Dari izin-izin usaha itu kita dilindungi oleh pemerintah, seperti PIRT itu dari Dinas Kesehatan. Kemudian halalnya juga sudah kami itu, dan sertifikat halalnya. Jadi yang sudah kita proses itu sertifikat PIRT dan halal. Oke, nah kalau untuk penghargaan sendiri, sepertinya Ibu juga pernah mendapatkan penghargaan ya, rumah tempe. Penghargaan apa yang sudah Iya, didapatkan? alhamdulillah rumah tempe tahun 2020 mendapatkan penghargaan Sidakarya dari Gubernur. Jadi Piala Sidakarya itu dikeluarkan atau diberikan dari Gubernur itu 2 tahun sekali. Untuk kurang lebih biasa 6 UMKM. Jadi kebetulan tahun 2020 saya daftar, alhamdulillah dengan seleksi dari ada pemantauan juga gitu kan. Alhamdulillah kita lolos gitu. Oke, ada seleksinya juga waktu itu Bu Ada ya? Berupa apa tuh, Bu, selama seleksinya? 6 bulan kita 6 bulan ditinjau. seleksi, Iya. oke. Ada peninjauan, ada pelatihan-pelatihan gitu. Jadi selama 6 bulan kita dilihat perkembangannya gimana. Nah dari situlah alhamdulillah rumah tempe mendapatkan Piala Sidakarya. Oke, kalau pemasaran yang paling jauh nih Bu, Ibu sudah memasarkan ini kemana? Kalau setiap minggu itu kita penjualannya ada di perbatasan Malaysia. Sampai perbatasan Malaysia juga. Oke, Iya, baik. setiap minggu kita ada penjualan, dan ini udah mulai makin banyak karena mungkin udah mulai mengenal gitu kan. Jadi kayaknya sekarang makin meningkat nih penjualan di sana gitu. Oke. Nah, pemesanan Ibu yang paling berkesan menurut Ibu selama ini, mungkin ada yang membuat Ibu, ini tidak bisa dilupakan seperti itu dari customer atau dari apa, boleh cerita sedikit? Kalau dari konsumen, alhamdulillah tuh banyak yang komennya itu puas karena keripik kita itu renyah. Kemudian tipis gitu, dan biasa juga ada pemesanan dari luar gitu, dari luar kontainer juga ada, padahal itu ongkirnya itu lumayan, tapi tetap mau beli di sini gitu. Banyak yang gitu, ada beberapa, padahal di sana kan ada ya keripik-keripik tempe juga, tapi katanya agak beda kata dia. Mungkin di sana itu cara pembuatannya dari kacang, kalau kita dari tempenya langsung. Ya, oke. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri Bu, ke depannya ini seperti apa? Apakah ada strategi-strategi baru untuk pemasaran, atau sekarang ini sedang merencanakan apa untuk pemasaran ini sendiri Bu, ada? Kalau pemasaran semoga kita diberikan itu ya, karena kalau untuk perkembangan kita mestinya punya
tempat usaha mungkin yang lebih luas, atau dia tempat usahanya ini bukan di rumah produksi atau di rumah, bukan di rumah tangga, tapi di rumah produksi gitu kan. Jadi pisah. Jadi kalau kita punya rumah produksi sendiri dan punya karyawan banyak, punya mesin-mesin, punya modal, mungkin kita bisa mengembangkan. Dan kalau kita pun bisa buat lagi keripik-keripik selain ini. Nah, jadi saya tuh udah berpikir ke depan, tapi mungkin belum saatnya gitu. Oke, mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisasikan ya Bu ya. Oke, untuk inovasi sendiri ini kan sekarang kita tahu nih keripik tempe Bu ada beberapa rasa seperti original, balado, dan bahkan Ibu tidak hanya membuat keripik tempe juga, tapi ada juga keripik kulit lumpia ya dengan berbagai varian. Nah, kedepannya apakah ada inovasi-inovasi yang saat ini sedang terpikirkan, oh mungkin boleh nih tambah ini, ada Bu seperti itu? Iya, jadi kan kita punya lahan perkebunan gitu kan, yang selama ini hasil pertaniannya itu kita jual begitu aja. Jadi sebenarnya kalau kita kelola lagi menjadi keripik, karena kita punya lahannya itu seperti ubi, pisang, nanas. Nah, nanas ini kan kita bisa buat kayak sirup. Nah, kita juga ada nanam jeruk gitu, jeruk sama. Kalau kita kelola lagi ini mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi gitu kan. Seperti ubi gitu kan, karena kayak keripik-keripik tuh banyak yang suka kayak nanas itu bisa kita buat sirup. Bisa sih sebenarnya kita buat keripik juga, tapi mungkin memerlukan mesin pengering gitu. Gitu ya. Itu inovasi yang kedepannya nanti akan dilakukan oleh rumah keripik. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Nah, kalau misalnya untuk Ibu sendiri ini, apakah sekarang sering ikut kayak pelatihan atau pameran? Ini kan biasa UMKM ada nih Bu ya kan, pameran-pameran UMKM untuk memperkenalkan produk ke, mungkin ada beberapa acara atau event seperti itu. Iya. Sering ikut Ibu? Iya, karena kita dibina oleh Dinas Koperasi dan juga BUMN, jadi sering diadakan pameran-pameran gitu. Jadi misalnya kita diikutkan acara-acara sering itu. Jadi kita ikut juga memamerkan atau memperkenalkan produk kita. Oke, seperti itu. Ini juga masih tetap terus berjalan ya Bu ya, kalau misalnya ada event-event tertentu yang berkaitan dengan Iya, kadang juga ada yang kantor-kantor kalau ada acara atau apa itu mereka pesan goodie bag gitu kan. Goodie bag? Ya, jadi bersama dengan UMKM lain kita dibeli produk-produk kita. Nah, tapi biasanya yang seperti ini, aluminium foil. Yang memang sudah ada mereknya seperti ini ya Bu ya? Oke, baik. Ini yang paling banyak memang diminati. Tapi selain ini juga pasti banyak yang beli secara besar gitu Bu ya? Skala besar 1 kilo, 2 kilo gitu ya? Malah ada yang mintanya 5 kilo. 5 kilo langsung? Gitu, langsung. Wah, ini keren. Oke. Kalau ini kemasan ini aluminium foil itu bisa tahan lama keripik kita di dalamnya, malah lebih tahan lama daripada plastik biasa gitu. Oke, malah sebenarnya lebih bagus yang menggunakan aluminium foil ya. Cuman kalau misalnya orang memesan dalam skala yang besar gitu, mungkin tidak bisa menggunakan ini ya Bu ya? Atau bisa kali? Tergantung biasa ya? ada yang pesan ini sekali banyak, ada yang pesan itu tergantung dari kebutuhan. Oke, baik-baik. Nah, untuk motivasi sendiri Bu, mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan kepada pengusaha-pengusaha yang saat ini sama seperti Ibu menggeluti usaha di bidang kuliner, F&B ya kan, atau dengan dengan varian-varian dari pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, motivasi dari Ibu dan juga apa yang mau Ibu sampaikan kepada para pengusaha UMKM kita yang ada di sana dan juga buat pemirsa yang ada di rumah mungkin Bu? Yang jelas kita sama-sama harus tekun dalam usaha. Nah, kemudian kita sama-sama saling belajar
saling memberikan info yang terbaik. Kemudian lebih baik usahanya itu diizinkan, disertifikatkan gitu, supaya usaha kita lebih kuat gitu kan. Kemudian ini juga kalau kayak keripik-keripik itu lebih bagusnya buatlah kemasan seperti ini, karena keripik kita bisa lebih tahan lama. Jadi walaupun terkena matahari tidak mempengaruhi gitu. Jadi bisa membantu kita. Lagi pula dengan kemasan ini kita lebih percaya diri gitu kan, lebih semangat gitu, lebih semangat, gitu ya, lebih menjualnya ya. Lebih semangat, jadi nggak malu-malu gitu. Karena kalau usaha kita mulai malas ya udah nggak berkembang. Iya betul. Ada satu lagi yang Gliri lupa buat menanyakan Ibu. Nah, kira-kira untuk bisa mendapatkan atau membeli keripik tempe yang saat ini dijalankan oleh Rumah Tempe ataupun kulit lumpia nih, keripik kulit lumpia, dari kisaran harga berapa sampai berapa nih Bu? Oh ya, kita banyak pilihan, jadi konsumen bisa memilih dari harga yang 10.000, yang 20.000, yang kemasan biasa, yang kiloan. Jadi banyak pilihan. Silahkan pesan kalau ingin. Iya, dari kisaran 10.000 ke atas sih Bu ya bisa didapatkan. Oke, kalau misalnya mau pesan nih Bu, nah kemana mesannya nih? Mungkin pemirsa masih belum tahu nih. Oh iya, kalau ingin pesan boleh langsung ke saya, Rumah Tempe Ibu Ana, nomor HP 087811239090 atau di Jalan Uday Bawadi, Gang Suditrisno, Komplek Gria Suditrisno nomor A2. Oke, kalau mau jadi reseller juga bisa ya Bu? Iya, boleh. Ada harga spesial buat reseller. Oke, untuk membantu penjualan juga dari keripik Rumah Tempe seperti itu, dan juga memasarkan dan memperkenalkan juga kepada masyarakat yang mungkin saat ini masih belum kenal dengan Rumah Tempe. Masih banyak yang belum tahu. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ana, sekali lagi informasinya sangat luar biasa. Sukses terus buat usahanya, semoga semakin berkembang besar dan banyak juga peminat yang bahkan tidak hanya dari Kalimantan Barat tapi juga bahkan ke mancanegara ya Bu ya, mudah-mudahan ya. Amin. Dan juga pemirsa, selain nikmat sebagai gorengan, cemilan sehat ini juga diminati oleh banyak orang. Dengan bahan baku yang mudah didapat, keripik tempe ini juga menawarkan peluang bisnis yang menguntungkan. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya di Ekonomi Kreatif, UMKM Bangkit, Kita Hebat. Bye-bye.